Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Mas Damar mengeluh kesakitan. Sebenarnya, sedari tadi mereka berjalan menempuh medan berat itu. Bagian selangkangan Mas Damar terasa nyeri, namun ia mencoba menahannya. Mas Damar mengeluh tidak bisa melanjutkan perjalanan. Lalu diceritakanlah kondisinya. Dan ketika diperiksa apa yang terjadi, Mas Damar tidak tahu lagi harus berbicara apa tentang kondisinya ke Mas Erik. Gimana Mar? Bisa lanjut apa tidak? Mas Damar memanggil Mas Erik. Ia memintanya mendekat sembari menceritakan keluhannya. Ketika dia menunjukkan kondisinya saat itu, Mas Erik hanya bisa melotot. Tidak percaya atas apa yang dia lihat. Sial, kenapa dengan kamu ini? Tanya Mas Erik. Matanya fokus melihat sesuatu yang ganjil itu. Mas Damar hanya diam. Wajahnya sudah pucat. Jangankan menjawab pertanyaan Mas Erik. Kapan dan bagaimana ini terjadi saja Mas Damar tidak tahu. Melihat kondisi Mas Damar seperti itu, Mas Erik akhirnya menyuruh Mas Damar bersandar di bawah pohon. Pikirannya fokus ke rombongan yang tadi lewat. Jin atau bukan, Mas Erik harus memanggil mereka agar Mas Damar segera tertolong. Tidak hanya itu, hal seperti ini baru pertama kali Mas Erik hadapi. Bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini? Padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semuanya. Alat kelamin Mas Damar membesar, dan besarnya sendiri nyaris sama seperti kepalan tangan. Mas Erik cuma berpikir satu hal, pasti jin penunggu gunung yang melakukannya. Mas Erik pun meninggalkan Mas Damar seorang diri. Ia berlari menembus semak belukar menuju rombongan yang sudah hilang lenyap di tengah kegelapan. Ada hal yang aneh. Ia mendengar suara gamelan yang didengungkan meski Mas Damar mendengarnya atau tidak. Hal itulah yang membuat Mas Erik tidak berani berbicara karena fokus mendengar alunan dari gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu, ekspresi wajah dari iringan-iringan itu tidak satu pun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati. Sebaliknya, wajah-wajah itu terlihat sumringah, seperti sedang mengadakan pesta. Keranda mayat di pinggul pun terlihat asing bagi mereka. Keranda mayat yang digunakan biasanya ditutup dengan kain hijau tua. Namun, yang Mas Erik dan Damar lihat ditutup dengan kain hitam lengkap dengan bunga melati terajut sebagai hiasannya. Erik sadar bahwa rombongan itu sudah lenyap. Hal itu menyisakan tanda tanya. Bagaimana bisa mereka berjalan santai sambil membawa keranda mayat di medan yang naik turun seperti ini? Merasa putus asa, Mas Erik akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat di mana Mas Damar terduduk tak berdaya. Ia berharap hal buruk ini segera selesai dan bisa segera keluar dari area belantara ini. Ketika kembali, Mas Erik kaget saat di hadapannya Mas Damar tidak sendirian. Di depannya ada nenek-nenek tua dan di punggungnya ia memanggul kayu bakar. Terlihat dari jauh, Mas Damar tampak mengobrol dengan sosok asing itu. Dan hal itu membuat Mas Erik bertanya-tanya. Dengan ragu ia lalu mendekat. Saat itulah baru diketahui bahwa nenek itu adalah warga lokal. Ia tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat persinggahan sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada Mas Damar adalah akibat dari weltuk. Apa itu weltuk? Tanya Erik. Disitulah si nenek yang mengaku bisa menyembuhkan Mas Damar bercerita. Weltuk itu adalah demit, penunggu sungai yang marah sama Mas Damar. Karena tanpa sengaja Mas Damar sudah mengencinginya.
Pada awalnya mereka berdua merasa ragu dan khawatir ketika si nenek yang dipanggil Mbah Wedo itu menawarkan Mas Erik dan Damar untuk mengikutinya ke desa tempatnya tinggal. Karena keadaan saat itu benar-benar darurat, maka Mas Erik akhirnya setuju. Dipoponglah Mas Damar dengan kondisi itu menuju tempat tinggal si nenek. Selama di perjalanan, si nenek bercerita banyak hal. Salah satunya mengatakan permisi dahulu kalau mau buang hajat atau apapun. Meskipun hanya sekedar izin dengan suara berbisik pun mereka bisa mendengarkan. Termasuk Wanggul yang sekarang mengikuti Mas Erik. Kaget dengan hal tersebut, Mas Erik kemudian bertanya dengan muka ngeri. "Wanggul apa, Mbah?" Si nenek berhenti, melihat jauh ke belakang. Di sana ia menunjuk sesuatu. "Hantu wanita yang mati karena kecelakaan. Lehernya patah dan dari tadi dia mengikuti kamu. Wangi apa yang kamu cium?" Mas Erik pun menjawab, "Kamboja." Si nenek mengangguk. "Tidak apa-apa kalau bau Kamboja. Kalau bau bangkai, nah itu baru berbahaya." "Lalu bagaimana, Mbah? Sampai kapan saya diikuti?" "Biarkan saja, nanti juga pergi sendiri," kata Simbah. Benar rupanya, di depan terlihat sebuah desa, namun desanya ini tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya terbuat dari anyaman bambu. Pokoknya sangat jauh berbeda dengan kondisi rumah zaman sekarang yang dibangun dengan bata dan semen. Tepat di sudut rumah paling ujung, gentingnya terbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering. Simbah lalu mempersilahkan masuk. "Tidurkan dulu temanmu di situ." Simbah masuk ke ruangan dalam, sedangkan Mas Erik dan Damar ditinggal di teras rumah. Mas Erik masih tidak habis pikir hanya karena kencing bisa seperti ini. Selidik demi selidik, Mas Erik melihat ke sana kemari. Tatapannya menyapu dari satu rumah ke rumah yang lain. Kurang lebih hanya ada 13 rumah dan sebelumnya ia tidak pernah dengar di daerah ini ada sebuah desa. Di tengah malam seperti ini, desa ini sunyi serta sepi dan hal itu cukup membuat ngeri Mas Erik. Simbah lalu keluar dan di tangannya ada sebuah kendi. "Minum ini, lalu pas minum nanti menghadap ke selatan, biar penyakitnya pergi ke selatan ya nak." Mas Damar berusaha keras berdiri. Mas Damar pun menenggak air itu. "Sekarang masuk rumah dulu, jangan keluar dulu, biar Bolosodo bisa pergi." Mas Erik tidak paham maksud Simbah saat mengatakan Bolosodo. Namun Mas Erik mengiyakan tawaran itu. Karena itu mereka yakin bahwa mbah-mbah yang menolong mereka mungkin memang manusia. Di dalam rumah, persis seperti yang dibayangkan Mas Erik. Benar-benar seperti rumah di pedalaman. Tidak ada listrik, bahkan peralatannya semua benar-benar kuno. Mas Damar sudah tertidur lelap setelah dipersilakan untuk istirahat. Tiba-tiba Mas Erik kaget bukan main ketika mendengar suara gamelan itu lagi. Sekarang Mas Erik baru paham bahwa rombongan itu mungkin adalah rombongan orang-orang di desa ini. Yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa musik gamelannya seperti dekat sekali? Simbah menuju ke pintu dan membukanya. Di depannya ada anak kecil. Wajahnya pucat dan ekspresinya tidak menyenangkan. Semakin dipandang, semakin membuat hati Mas Erik jadi gelisah sendiri. Simbah tampak mengobrol lama. Mas Erik mencoba mencuri dengar dan Mas Erik hanya mendengar kalimat patah-patah. Kalimat yang didengar Mas Erik hanya wayahe, seto, bolo, randa. Yang artinya giliran, mati, saudara, ilmu. Setelah itu pintu ditutup dan Simbah kembali masuk lalu mengambil kain.
Kain itu digunakan untuk menutup kepalanya. Mas Erik pun lalu bertanya, "Mau kemana, Mbah?" Saat itulah Simbah menawarkan Mas Erik apakah mau ikut atau tidak. Tawaran itu awalnya membuat ragu Mas Erik karena ia harus menjaga Mas Damar. Sebenarnya ada keinginan besar yang membuat dirinya penasaran, terutama bila melihat wajah anak yang pucat itu seperti ada sesuatu yang ganjil. Mas Erik pun ikut setelah lama menimbang-nimbang keputusan. Rupanya Mas Erik dibawa ke sebuah rumah, di depannya banyak orang yang sudah menunggu. Benar dugaannya bahwa ada gamelan yang ditabuh di antara kerumunan itu. Tidak berapa lama, pandangan Mas Erik menuju ke pintu rumah. Dari pintu rumah tersebut keluar 4 lelaki setengah baya yang mengangkat keranda mayat. Yang membuat Mas Erik bertanya-tanya dan merasa tidak nyaman adalah prosesi pemakaman yang diadakan lagi. Padahal belum lama ada prosesi pemakaman. Di sanalah Simbah yang memimpin prosesi. Ia berjalan di barisan depan. Karena sudah setengah jalan, Mas Erik pun terpaksa harus ikut. Di sepanjang perjalanan yang naik turun, tanpa wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi sumringah. Hal-hal ganjil seperti itu yang membuat Mas Erik tidak habis pikir. Namun ia mencoba menahan diri. Akhirnya mereka sampai di sebuah tempat. Ada 2 tanah lapang yang semuanya sama. Sebuah pemakaman kembar, setidaknya itu yang terlihat. Ketika mayat sudah diturunkan dan keranda dibuka, Mas Erik hanya diam bengong melihat siapa yang akan dimakamkan malam ini. Rupanya, yang akan dimakamkan malam ini adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu Simbah. Sial, batin Mas Erik. Seolah tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Tidak mungkin ia salah lihat. Mau tidak mau Mas Erik menyaksikan prosesi pemakaman itu. Di tengah pemakaman, Mas Erik melihat gelagat yang aneh, di mana semua orang tampak menari-nari. Beberapa bernyanyi mengikuti nada gamelan yang mengalun-alun. Yang lebih membuat Mas Erik tidak bisa mengerti adalah si bocah dikubur dengan mata masih terbuka lebar. Di sisi lain, hening, sepi, dan sunyi. Setidaknya itulah yang dirasakan Mas Damar ketika ia terbangun meski mata masih terkatuk-kantuk. Dilihat ke sana kemari, ia baru ingat bahwa ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seorang wanita tua yang menawarkan bantuan. Dicarinya Mas Erik, namun tidak ditemukan kawan seperjalanannya ini. Dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran, kemana semua orang pergi? Mas Damar mencoba memanggil-manggil Mas Erik, namun tak kunjung ada jawaban. Dengan keadaan masih linglung, ia melihat kondisinya. Ukuran alat kelaminnya belum normal, namun jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Mas Damar berdiam diri sebentar sambil melihat langit dari teras rumah yang masih gelap. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa satu malam belum terlewati. Mas Damar pun kembali masuk ke rumah yang lebih terlihat seperti gubuk itu. Ia merasa penasaran dengan kondisi ruangan dalam milik si wanita tua itu. Di dalam rumah, Mas Damar mencium bebauan yang rupanya adalah bau dari daun sirih yang digunakan wanita tua itu. Tangan Mas Damar cekatan memeriksa rumah itu. Meskipun tidak sopan, rasa penasaran Mas Damar begitu besar. Matanya sibuk mengawasi ini itu, sampai pandangannya menangkap sebuah kotak dengan ukiran Majapala, sebuah ukiran khas Jawa. Mas Damar pun mendekat pelan-pelan. Rupanya kotak itu tidak dikunci, dan dengan leluasa Mas Damar pun mengangkatnya. Perasaan Mas Damar mendadak tidak enak.
Bebauan yang awalnya didominasi bebauan daun sirih tiba-tiba lenyap begitu saja dan berganti menjadi bebauan seperti kentang atau ubi kayu yang dibakar. Semua orang tahu bebauan itu adalah pertanda tidak jauh dari tempatmu berdiri ada makhluk familiar yang sedang mengawasimu. Makhluk itu adalah pocong. Tetapi Mas Damar belum tahu akan hal ini. Ia kemudian nekat membuka kotak itu. Dan begitu kotak dibuka, Mas Damar menatap heran. Karena yang ia lihat hanyalah tumpukan pakaian bernuansa warna putih. Pakaian itu tertumpuk berantakan begitu saja. Dan ketika Mas Damar bersiap menutupnya lagi, tiba-tiba dia curiga dengan pakaian itu. Diambillah satu helai pakaian. Ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan seksama. Ia menatap ngeri pakaian itu. Rupanya pakaian itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa membentuk sampul untuk membungkus mayat. Mas Damar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Ketika Mas Damar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya tercekat menatap sosok yang tengah berdiri tepat di depannya. Sosok itu matanya hitam dan wajahnya sangat mengerikan. Sosok itu adalah pocong yang tengah berdiri tepat di depannya. Ingin segera pergi, namun kaki Mas Damar malah kaku tak mau digerakkan. Sementara Mas Pocong masih berdiri memandanginya. Bila ada satu permintaan yang bisa Mas Damar minta, mungkin ia akan meminta untuk jatuh pingsan. Sungguh peristiwa itu benar-benar peristiwa tak terlupakan. Di situ akhirnya Mas Damar mendengar pocong itu bersuara. Si pocong mengatakan, "Tali pocong, tali pocong."